Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Niko dan tetap di Caruban Misteri Channel. Dan kali ini saya mau membongkar sesuatu hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk semuanya. Ini mengenai tentang kesalahan orang yang percaya kepada dukun terawangan, apalagi dukun terawangan online yang lagi kayaknya marak banget ya di TikTok. Kayaknya gedek banget ya kalau udah lihat gitu tuh. Artinya yang bikin saya gedek adalah dimana sangat maraknya pembodohan dan pembodohan. Udah dibodohin, ditipu juga. Karena hati-hati, ada pesan-pesan terselubung di belakang itu. Oke, saya cerita dulu sebelum melangkah ke pokok atau intinya. Saya mendapatkan 3 laporan. Jadi gini, maksudnya 3 laporannya adalah orang-orang yang datang menjumpai saya karena urusan hipnoterapi. Jadi dia menghubungi saya, dia dapatkan nomor saya dari Google dan juga dari YouTube ya, dari Caruban Misteri Channel tentunya. Bilangnya ingin dihipnoterapi karena ada sesuatu hal yang sifatnya mengalami insomnia, kecemasan, dan faktor-faktor yang akhirnya sangat mengganggu sehari-hari dia. Dan uniknya, setelah saya coba lakukan beberapa tahap hipnoterapi, saya menemukan beberapa gejala-gejala yang saya anggap tidak normal ya, yang sudah sangat mengganggu di faktor kejiwaannya. Karena ini satu jenis penyakit yang saya anggap lebih tinggi dari kasus delusi ya. Jadi mungkin yang belum tahu apa itu delusi ya. Delusi simpelnya gini, sesuatu yang terbentuk dari pikiran orang itu sendiri, ataupun sesuatu yang sifatnya terjadi kata dirinya, dilihatkah ataupun didengar yang sebetulnya tidak ada. Apa yang dia lihat atau dia dengar tidak ada. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata orang-orang ini sudah melakukan explore lah, katakanlah mencoba beberapa metode yang mungkin kiranya katanya atau mungkin bisa menyelesaikan masalah yang dia alami. Nah, lucunya mungkin dari rekomendasi keluarganya, kerabatnya, atau siapa harus menghubungi paranormal katanya. Barangkali ada faktor-faktor negatif yang bersifat goibiyah, santet kah, atau hal-hal gimana ya. Jadi akhirnya berpikirnya orang tersebut mencari tokoh-tokoh yang dianggap ahli dalam bidang supranatural, bisa dikatakan umumnya orang pinter, atau dukun kah, atau ustadz kah, yang dalam arti ustadz yang berkecimpung dalam dunia supranatural ya. Walaupun sejatinya ustadz adalah aktifnya di masjid, di musola, mengajarkan ngaji, berdakwah ya. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak ustadz yang akhirnya bikin air, maksudnya air doa ya, air ewes-ewes, ngurusin santet, ngurusin penarikan benda alam goib lah, ini dan itu. Oke lah, lupakan dulu. Terlepas dari hal yang tadi saya sebutkan tadi, ada satu jenis penyakit yang justru levelnya di atasnya delusi, yaitu skizofrenia. Jadi gini, skizofrenia itu sejenis penyakit yang levelnya di atas delusi. Kalau delusi itu saya sudah beberapa kali, ataupun para pakar-pakar praktisi hipnoterapis ataupun hipnosis seperti saya pasti sudah sering kali menemukan kasus seperti ini. Kalau faktor delusi itu bisa ditangani dengan beberapa kali terapi, dan umumnya mungkin antara 2 atau 3 kali itu sudah beres. Tinggal penguncian, dalam arti mengunci pola pemikirannya, pola aktivitasnya, pola bersosialnya. Itu harus ada penguncian, penuntunan lah, dituntun. Mungkin agak susah saya menjelaskan di sini ya, karena bidang prakteknya nggak langsung praktekkan kepada orang yang penderita delusi langsung. Cuman mohon maaf, saya nggak bisa menemukan orang-orang yang mengalami faktor delusi lalu saya tangani secara hipnoterapi yang untuk di shoot
ataupun nanti wajahnya diburamkan atau apa, cuman rata-rata orangnya keberatan. Jadi mau nggak mau saya sampai saat ini belum menemukan orang yang mau dipublikasikan secara nyata bagaimana saya menangani kasus-kasus yang orang-orang yang mengalami faktor delusi. Oke, dari tingkat delusi seseorang itu dasarnya, basicnya atau awal mulanya terjadi skizofrenia. Nah, ini akan makin diperparah apabila seseorang tersebut menghubungi ataupun meminta bantuan untuk diobati oleh yang bersifat paranormal ya, atau supranatural ya, kebalik ngomongnya ya. Jadi yang ditangani secara supranatural oleh paranormal. Nah, diperparah lagi dari pengakuan yang telah saya temui, makanya sekarang saya agak gencar deh mengenai atau menyinggung para pelaku ini yang melakukan live streaming, cek aura, cek khodam. Nah, ini yang harus diluruskan. Sebetulnya sah-sah aja, silakan aja mau live seperti apa gitu kan, mau membuat topik apa itu terserah. Tapi yang patut diperhatikan, yang patut disalahkan adalah orangnya ataupun pengikut atau viewernya. Ibarat kata pasiennya, jelas pasiennya, karena tolong cek nama saya, ada khodam apa, tolong cek aura saya. Jadi yang disalahkan adalah orangnya. Kalau konten yang membuka live-nya itu cek khodam, cek aura, itu mah terserah aja, bebas aja, nggak disalahkan, silahkan aja. Tetapi sekali lagi saya tekankan dan saya ulang-ulang kembali adalah orangnya, pengikutnya ataupun viewernya atau pasiennya lah, biar lengkap sekalian saya sebutin, harus pandai-pandai mengkaji, yaitu akal sehat. Nah, kembali kepada yang saya jelaskan tadi di awal mengenai orang yang sudah menghubungi saya dan ternyata mengidap penyakit skizofrenia. Jadi orang-orang tersebut akhirnya asik dengan searching di beberapa medsos termasuk di TikTok, yaitu malah lebih banyaknya berkonsultasi kepada orang-orang yang melakukan live streaming cek aura, cek khodam. Nah, ini karena inilah Indonesia, itu sangat kental sekali dengan dunia mistik itu, dan saya rasa susah hilang. Nah, kenapa orang-orang yang mengalami kasus skizofrenia ini bisa fatal apabila ditangani oleh orang-orang dengan cara-cara supranatural tersebut? Dan ini jelas akan makin memperparah. Jadi skizofrenia itu justru bisa melakukan sesuatu hal yang sifatnya melihat, mendengar, atau merasakan, tetapi sebetulnya tidak ada. Bisa dikatakan tingkat halusinasi yang sangat tinggi, dan ini bisa langsung jadi ODGJ. Ini udah parah kalau sampai terjadi. Saya ingatkan sekali lagi, setelah kasus delusi akan meningkat kepada skizofrenia apabila orang tersebut tidak cepat-cepat ada yang menyadarkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin suka ikut-ikutan ya, mempercayai praktek-praktek cek aura, cek khodam ataupun semacamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena saya ingin menekankan hati-hati kepada orang para pengikutnya. Karena hati-hati juga dengan pikiran Anda apabila Anda meyakini adanya aura, cek aura lah segala macam yang nanti berujung kepada cek khodam. Khodam kamu ini macan, khodam kamu ini dinosaurus, khodam kamu ini adalah kucing, khodam kamu ini adalah cicak, atau sejenis hewan apa sajalah. Cuma ini efeknya bisa luar biasa. Kenapa luar biasanya? Apabila seorang praktisi itu ditanya, saya mau tahu nama saya ini misalkan, aura saya seperti apa, khodam saya seperti apa. Nah, akhirnya si praktisi biasa begini, atau begini, atau begini, atau begini, segala macam lah, senam lah kasarnya ngomong, atau begini. Kan kalau di film-film kan begini, segitu kan. Padahal nggak gini-gini amat gitu. Jadi, aura Anda berwarna kebiruan, aura Anda berwarna pelangi.
sampai nanti bicara khodam Anda, oh nggak ada, khodamnya misalkan kucing, khodam kamu ada di sebelah kanan selalu mengikut terus. Apabila sudah terjebak, nah ini akhirnya akan menimbulkan bagi yang sangat percaya, nanti kemana dia pergi, dimanapun dia berada akan merasa di sampingnya ada khodam yang selalu mengikuti. Padahal jika disadari, khodamnya bisa bikin apa, bisa bantu apa. Kalau setiap manusia punya permasalahan, misalkan faktor hutang piutang, misalkan pekerjaan berat, tanggung jawab dengan sesuatu hal apa saja gitu kan, belum tentu bisa membantu. Dan orang-orang yang memiliki khodam secara khusus ya, itu hanya orang-orang yang nggak sembarangan. Ada saja bantuan-bantuan dari Allah ya, tapi belum tentu itu adalah bantuan dari khodam. Ingat ya, belum tentu itu adalah bantuan dari khodam, tapi yang jelas bantuan dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak mungkin Allah bohong ya, apalagi dusta atau menipu. Masa Allah menipu? Gak mungkin. Apapun permintaannya yang diminta oleh tiap umatnya, Allah pasti akan mengabulkan. Soal cepat atau lambat kembali lagi pada diri kita. Kitanya bagaimana kepada Allah, bagaimana kewajiban kita ya kan. Jangan enaknya aja minta tapi kita kewajibannya nggak dijalani. Ya harus balance lah. Oke, ini nih lanjut lagi kepada yang tadi, masalah skizofrenia tadi. Orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pengaruh yang katanya ada khodam ini dan itu nanti tingkat pola pemikirannya itu akan lebih gila. Kenapa gilanya? Kemana dia pergi, kemanapun tempat itu si khodam yang ikut terus gitu kan. Bahkan bisa terjadi seolah-olah dia melihat kelebatan khodamnya. Mungkin di saat sedang sendiri di rumah dia ada suatu kelebatan, padahal itu hanya siluet cahaya atau siluet apa. Kadang-kadang mata kita juga karena ada beberapa faktor cahaya di sekitar kita, bisa cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya yang mungkin dari motor lewat kah atau apa, itu bisa menyebabkan adanya siluet-siluet yang seketika ya melintas ya. Hanya saja banyak pandangan-pandangan yang akhirnya menganggap bahwa oh itu khodamnya atau faktor makhluk gaib yang lewat ya. Jadi apabila sudah mengalami itu, orang-orang seperti itu akan mengalami keyakinan bahwa oh tadi itu khodamnya dia, oh khodam saya habis lewat nih, mungkin habis tadi mampir ke toilet habis buang air kecil atau gimana. Pakai logika aja deh, masa khodam di belakang begini terus, kita tidak pernah tahu. Makanya yang belum tahu apa itu khodam, belajar dulu deh. Saya rasa di Google juga banyak penjelasan apa sih khodam. Kalau yang saya tahu, khodam itu adalah pembantu manusia memang, tetapi manusia yang seperti apa dulu, dan penjabarannya banyak, bisa dijabarkan di beberapa media lah, silahkan cari. Kembali lagi, awas hati-hati ya. Saya selalu ingin menegaskan kepada orang-orang untuk berhati-hati, terutama kepada orang-orang yang selalu mengikuti yang namanya praktek live streaming, cek aura, cek khodam. Dan rata-rata orang udah pakai kopea, pakai peci, bajunya yang gimana, bicaranya waduh, masya Allah, subhanallah, Allah akbar. Nah ngerinya itu lagi, dan saya menentang keras itu ya. Apalagi orang-orang yang sudah jelas menipu, karena saya tahu itu menipu, lalu mengatakan Allahu akbar, mulut lidahnya mengatakan itu, artinya dia tidak takut kepada Allah dan dia berani menjual nama Allah untuk membodohi orang. Nah itu yang kurang ajar. Nah saya harap mungkin para pelaku-pelaku yang melakukan itu ya mudah-mudahan tersadar ya. Dan satu hal lagi, jebakan ini, jebakan Batman banget bagi orang-orang yang percaya secara maksimal kepada hal-hal seperti tadi. Akhirnya waktu live streaming di TikTok ataupun di mana gitu, dia merasa penasaran lagi, akhirnya dia DM atau dia inbox lah, menghubungi via WA-nya gitu, lalu melanjutkan tadi bla 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 apa yang tadi disampaikan dan apa tadi yang diterangkan oleh para praktisi tersebut.
oh begini, dan nanti dia akan menjebak Anda lagi dengan kata-kata yang sifatnya menakut-nakuti. Atau bisa dikatakan, oh khodamnya belum nyatu, oh khodamnya harus begini, oh khodamnya harus dikasih makan lah, oh khodam begini, dengan syarat yaitu uang di sheet itu duit maksudnya ya. Nah ini hati-hati. Kenapa saya bilang begini? Karena dari semuanya itu pengakuan ya seperti itu. Kalau di live TikToknya itu hanya seolah-olah gratis, bebas, silakan semua bisa tanya semua dan tidak dipungut biaya. Tapi Anda akan dijebak untuk memaksa akhirnya WA karena timbul rasa penasaran. Bagi yang mampu ada duitnya, pasti lagi penasaran, ya udah transfer. Tolong Ki, tolong Eyang, tolong Iya Raden, masalah saya diselesaikan. Dan sifat jeleknya lagi adalah maunya tahu beres. Nah, jeleknya lagi di situ. Nah, sekali lagi hati-hati ya. Dan saya banyak menemukan kasus-kasus seperti ini adalah kebanyakan yang orang-orang yang menjadi TKW. Nggak tahu kenapa nih, dari dulu ya. Untuk kasus-kasus penipuan dari mulai ditipu oleh laki-laki yang ngakunya katanya kenalan di medsos, lalu nanti ngajakin kawin lah atau apa, nanti kalau dia udah pulang ke Indonesia akan dikawinin lah segala macam, akhirnya terjebak di situ, transfer uang lah karena ada faktor apalah apa-apa. Nah sama juga ditipu oleh para yaitu dukun-dukun begituan, dan jumlahnya bukan 100-200 jutaan. Bahkan yang terakhir ada yang kena tipu sampai 11 juta. Itu kasihan banget itu. Tinggal di Kairo, dia sudah 2 tahun. Akhirnya mau nggak mau dia harus merelakan uang tersebut, dibawa kabur orang yang kena tipu yang via medsos ya, yang telah menjanjikan untuk menikahinya. Akhirnya tabungan dia, tenaga dia, keringat dia waktu dia bekerja sudah sampai 2 tahun, hasilnya ya sia-sia terbuang. Sama hal kepada dukun-dukun juga. Misalkan, nah ini lagi nih, biar majikannya sayang, majikannya gak galak, akhirnya menghubungi paranormal. Ya, kenalah duitnya, nurut aja karena dia ngerasa apa yang ingin dia inginkan tahu beres. Nah sifat tahu beresnya ini dengan uang belum tentu apa yang jadi masalahnya beres. Jadi itu sepintas lusa cerita kenapa agak melebar kepada TKW segala macam, karena satu sisi banyak juga yang bukan TKW, tapi kayaknya lebih banyak yang orang-orang TKW ya, tenaga kerja wanita, dan memang korbannya banyaknya wanita. Nah, hati-hati dengan skizofrenia. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih detail apa sih skizofrenia, itu banyak ya di beberapa medsos, tapi di YouTube itu sangat banyak sekali, dan bisa Anda lihat dari channel-channel lain yang menerangkan apa sih penyebab dari skizofrenia dan apa sih efek dari skizofrenia. Karena apa? Skizofrenia itu bisa mengakibatkan yang paling fatal, yaitu bunuh diri ya. Jangan sampai Anda bunuh diri hanya ya cuma gara-gara pikiran Anda sendiri yang tidak bisa Anda kendalikan. Sekali lagi, buat para orang-orang yang percaya ataupun senang nontonin atau ikutan yang katanya bisa cek aura, cek khodam di terawang ini dan itu, hati-hati. Karena pelaku-pelaku tersebut ya umumnya ginilah, maunya dipandang ahli dalam dunia terawangan, ahli dalam bidang supranatural. Tapi kalau ada orang kesurupan atau kerasukan, belum tentu dia bisa ngobatin. Kalau kelihatan keren sakti mah hanya di medsos doang. Jadi itulah jebakan-jebakan yang dia buat dengan penampilan ataupun gayanya atau apa ya, bahwa manusia itu ada batasnya. Dan logika lagi dong, yang menjadi viewernya ini banyak banget, nama ini, cek ini, nama jumlahnya puluhan, mungkin ratusan. Otak manusia ataupun instingnya dia kalau macam, atau keilmuannya, atau memang karena saktinya lah, kesaktiannya bisa menerawang yang jumlahnya ratusan ataupun jutaan. Oh namanya si Anu akan begini, oh namanya si ini, semua dicek semua. Nah logika lagi, pelaku-pelakunya jam-jam pagi ya, ada lagi yang jam malam banget. Dia kalau dibilang bos apa dong? Habis kapan waktunya dia kerja? Iyalah normalnya
Kalau dia wira swasta ya oke lah. Karena gini, kenapa sih menyinggung kepada masalah bidang pekerjaan sampingannya kah, atau yang tetapnya atau apa ya? Kalau yang namanya bos, yang namanya direktur kah ataupun komisaris, nggak mungkin deh bikin live TikTok yang berkepanjangan, karena bisa lebih dari 1 jam ya. Jadi jelasnya itu adalah kesengajaan justru dijadikan sebuah profesi dia untuk mendapatkan income, yaitu dari orang-orang yang sudah kena jebak, yang sudah WA segala macam. Satu hari dia bisa mendapatkan WA yang jumlahnya banyak, dan diantaranya bisa dikatakan 50%-nya nggak punya uang, atau dari kalangan yang uang pas-pasan. Jadi untuk transfer 300 sampai 500 mungkin mikir-mikir. Tapi 50%-nya bisa saja langsung menuruti transfer. Jadi bisa dipastikan penghasilannya dia dalam 1 hari minim bisa sampai 2 juta. Awas, hati-hati, bahwa skizofrenia bisa saja terjadi pada diri Anda sendiri. Makanya hati-hati. Jadi yang saya pastikan lagi, saya ulangi lagi, saya ingatkan lagi, adalah orangnya atau pasiennya. Jangan mudah percaya dulu. Apabila Anda mengalami delusi, skizofrenia, lalu ditangani dengan cara supranatural, yang katanya diruat lah, katanya mandi kembang lah, katanya ini dan itu, Anda terjebak apa? Anda akan semakin terpuruk. Percaya sama saya. Kenapa harus percaya sama saya? Walaupun ya kita harus yakin kepada Allah. Dalam arti percaya dalam ucapan saya, karena ini sudah melalui riset, sudah melalui survei. Kalau riset kayaknya tentang dunia teknologi deh, tapi ini saya sudah survei ya, dan melewati beberapa pengamatan, bahkan dari pengakuan orang-orang yang telah menjadi korban jebakan cek aura, cek hodam yang ada di live TikTok ataupun di media lain. Jadi sangat bahaya, akan membuat bangsa ini makin rusak. Korbannya justru orang-orang yang sekolah, korbannya yang orang-orang yang kuliah, bahkan sudah sarjana. Jadi saya mikir lagi, ini sarjana otaknya kemana? Bisa jadi itu sarjana petetan lagi dah. Aduh, awas, saya akan terus perangi orang-orang yang melakukan praktek cek aura, cek hodam, yang semacam itu ya. Entah itu orang terkenal atau apalah, tapi Anda terkenal menjadi penipunya, Anda kan urusan sama saya. Oke, nanti sesi berikutnya saya akan bongkar lagi bagaimana tekniknya mereka melakukan praktek-praktek seperti itu, bagaimana menjebaknya. Tapi sekarang khusus untuk para viewernya dulu, pengikutnya atau pasiennya dulu, Anda dulu yang saya betulkan. Biarin deh dukun-dukun itu, ya kita hanya doakan mudah-mudahan dia tersadar bahwa apa yang dia mainkan adalah jelas-jelas membodohi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.